Ada revolusi yang terakhir yang dikenal sejak tahun 96, kemudian yang paling banyak dan dirasakan di desa-desa sejak tahun 2009, yaitu revolusi teknologi informasi atau kita kenal di sini digital ya. Atau kita kenal juga internet masuk desa. Kenapa ini penting? Singapura saja itu baru tahun 2000-an internetnya itu mulai banyak. Di desa-desa 2009, bahkan kalau kita melihat data di Kementerian Desa, itu naik di tahun 2015 ketika mulai ada dana desa. Artinya kalau kita mau mengejar negara maju, itu waktunya sedikit ketimbang kita ngejar industri yang sudah berbeda 2 abad yang lalu. Kalau teknologi informasi bedanya itu hanya 10 tahunan dari negara maju. Dan itu sudah mulai di desa-desa. Jadi ini satu, kalau kemarin Gus Muhaimin di Kendal menyampaikan ada momentum bagi desa. Sebetulnya momentum yang paling kuat itu adalah teknologi informasi atau internet yang masuk ke desa. Sekarang sudah kita lihat banyak sekali desa yang sudah menjadi desa digital. Bahkan di 2009 itu sudah mulai yang disebut berbagai teknologi menggunakan internet. Bapak Ibu bisa lihat, misalnya tadi misalnya di Singapura, di Amerika, ada ojek online, namanya Uber misalnya. Di Indonesia kita tahu ada ojek online, namanya ya Gojek, Grab dan sebagainya. Nah, di desa-desa digital itu mereka menggunakan HP untuk memanggil ojek-ojek di kampungnya. Jadi bayangkan pada saat yang sama, mau di Amerika, di Singapura, di Jakarta, sampai di desa, aplikasinya itu loh. Desa membuat aplikasi ojek online sendiri. Desa di Jawa Timur misalnya ada yang sudah membuat aplikasi untuk mengucurkan pupuk ke tanaman. Kapan harus dipupuk dan sebagainya. Kita kalau mau ke desa-desa wisata, Bapak Ibu bisa cek gitu, itu sebelum masuk kita pesen tiket online. Itu ke desa Pak, ke desa wisata. Nah ini contoh yang sangat maju seperti itu. Nah di samping itu kita juga menyadari bahwa karena jumlah desa itu saat ini 75.265 desa. Nah dari 75.265 desa itu memang yang dibutuhkan desa bukan sekedar ada internet, ya, tapi internet yang cepat. Supaya saya tidak salah memberitahu karena ini soal angka. Jadi pada saat ini desa yang sudah 4G itu 52.838 desa. Artinya 50.000 dari 75.000 ini yang 4G, ini yang internetnya kecepatan tinggi. Kemudian yang 3G itu 9.925 desa. Nah yang internetnya sulit, ada sinyal tapi internetnya sulit, itu 2G 3.378. Ini biasanya orang-orang Jawa Timuran ini ya. Semuanya belakangnya G kan. Pak Kaji 4G, Pak Kaji 3G sama Pak Kaji 2G. Yang tidak ada internet itu 2.881. Nah ini data yang dikumpulkan oleh para pendamping desa di seluruh Indonesia sehingga Kementerian Desa bisa mendapatkan data seperti ini. Tapi para pendamping menunjukkan bahwa ternyata di dalam satu desa itu ada juga RT-RT yang belum mendapatkan internet. Desanya memang ada internetnya tapi RT-RT-nya belum. Nah ini yang kemudian perlu ada peningkatan pembiayaan kepada desa.
Kami laporkan ke Gus Muhaimin dan Gus Jazilul bahwa rata-rata dana desa, saat ini jumlah dana desa 68 triliun rupiah. Nah, rata-rata dari tahun 2018, desa itu seluruh Indonesia menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur internet, itu rata-rata sampai total itu 16 triliun rupiah tiap tahun. Jadi tiap tahun 16 triliun rupiah dana desa dipakai oleh desa-desa membuat tower, membuat jaringan yang infrastruktur internet. Tapi desa-desa juga mengembangkan aplikasi-aplikasi dan membayar aplikasi tahunan itu sampai 10 triliun. Mohon maaf Gus, ada salah baca angka 16 miliar untuk infrastruktur per tahun dan 10 miliar untuk aplikasi per tahun, bukan triliun tapi miliar. Nolnya kebanyakan bacanya ya. Tiap tahun. Jadi memang peran desa di dalam mengembangkan internet itu sangat tinggi. Mengapa ini penting? Karena pemerintah pusat menyampaikan bahwa yang dibangun di pusat adalah backbone atau internet untuk wilayah-wilayah perkotaan. Ketika masuk ke kabupaten, apalagi ke desa, itu belum ada yang langsung akan mendanai. Makanya peran dari dana desa menjadi penting. Kalau sekarang masih ada 3.378 desa ada sinyal tapi internetnya kurang dan 2.881 tidak ada internet, terutama di wilayah yang sangat pelosok, di wilayah kepulauan dan sebagainya, maka jelas dibutuhkan peningkatan dana desa. Nah, ide bahwa dana desa akan ditingkatkan dari 1 miliar per tahun menjadi 5 miliar per tahun itu kemudian jadi masuk akal, rasional di sini. Dan kenapa kita bisa menyampaikan hal ini? Karena lazimnya di Indonesia ada rancangan yang sangat teratur, ada juga pola-pola kalau menurut beberapa kajian itu kalau ada dukungan dari para tokoh, maka kemudian kebijakan itu menjadi lebih cepat terwujud. Kita mengetahui track record dari Gus Muhaimin bahwa 20% dana pendidikan akhirnya terwujud. 10% dana desa dari transfer pusat ke daerah itu terwujud. Makanya kita bisa menyampaikan di sini bahwa bisa jadi ide 5 miliar dana desa itu juga bisa terwujud di masa depan. Kalau melihat kondisinya, pada saat ini ada 6.000 desa mandiri dan 20.000 desa maju. Desa maju ke desa mandiri itu tinggal sedikit. Kalau itu 1 miliar, kalau jadi 5 miliar, maka kita punya harapan SDGs desa sebelum 2030 itu semuanya bisa tercapai. Kira-kira itu kebutuhan yang mungkin bersamaan dengan Bapak Ibu sekalian.